Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi kepada wabarakatuh. Bapak yang telah memberikan kesempatan kami untuk presentasi pada kesempatan kali ini mengenai manajemen proyek sistem informasi. Kali ini saya sebagai Anggana Mardika dan teman saya Maulana Ibrahim dan Anhar dan Claudia Nanta. Baik, untuk yang pertama manajemen proyek sistem informasi. Next. Next. Proyek karakter latar belakang. Perkembangan gaya hidup modern membuat olahraga menjadi kebutuhan penting untuk menjaga kesehatan. Namun masih banyak masyarakat atau kaum muda yang mengalami kesulitan menemukan lawan tanding atau partner yang sesuai dengan kemampuan mereka, khususnya pada olahraga seperti futsal, badminton, tenis. Selain itu, proses pemesanan lapangan olahraga masih dilakukan secara manual. Ada beberapa yang sudah online tapi belum terlalu banyak melalui telepon dan pesan singkat seperti WhatsApp dan yang lain-lain, sehingga sering terjadi bentrok jadwal, kurang transparansinya harga dan keterbatasan informasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkan aplikasi Sportmed, yaitu platform digital yang mengintegrasikan fitur pencarian lawan tanding atau matchmaking dan pemesanan lapangan pemesanan lapangan olahraga dalam suatu aplikasi. Next. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Claudia Nanta. Oke, baik. Makasih Bapak Angganda untuk pemaparannya. Untuk slide selanjutnya itu adalah tujuan utama kita ya, yaitu mengembangkan minimum viable produk atau MVP, aplikasi Sportmed yang mampu, seperti registrasi pengguna, login pengguna, mencari lawan tanding, booking lapangan, dan menguji kelayakan model bisnis digital berbasis platform olahraga. Selanjutnya itu kriteria keberhasilan ya. Poin pertama yaitu aplikasi MVP berhasil dikembangkan dan dapat dijalankan tanpa adanya buruk atau ya kritik yang mengganggu fungsi utama. Nah, poin keduanya yaitu fitur utama seperti registrasi pengguna, pencarian lawan tanding, dan pemesanan lapangan dapat berjalan dengan baik. Poin ketiga, proyek selesai maksimal dalam 14 minggu. Nah, poin terakhir ini di mana aplikasi dapat digunakan oleh pengguna uji coba dan mendapatkan feedback positifnya. Slide selanjutnya itu milestone proyek atau kegiatan-kegiatan kita selama 14 minggu berjalan. Minggu pertama kita itu ada inisiasi. Minggu kedua dan ketiga perencanaan proyek. Di minggu keempat dan kelima itu kita bikin desain untuk project ini, Sportmed. Di minggu 6 sampai 10 itu development. Terus juga di minggu 11 sampai 12 kita testing atau uji coba yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, di minggu-minggu terakhir ini, minggu 13 sampai 14 itu development. Untuk slide selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman atau rekan saya. Baik, selanjutnya ada stakeholder analysis. Stakeholder eksternal itu pihak yang berada di luar organisasi tetapi memiliki kepentingan atau terdampak oleh keputusan dan aktivitas bisnis. Kemudian ada stakeholder, ada strukturnya. Stakeholder
ada 3 struktur. Yang pertama stakeholder, peran, dan tingkat pengaruh. Yang pertama ada pengguna, menggunakan aplikasi tinggi. Yang kedua ada pemilik lapangan, menyediakan fasilitas, tingkat pengaruhnya tinggi. Yang ketiga investor, perannya memberikan dana dan tingkat pengaruhnya tinggi. Yang terakhir payment gateway, perannya mendukung transaksi dan tingkat pengaruhnya sedang. Kemudian ada stakeholder internal. Stakeholder internal itu pihak yang berada di dalam organisasi dan terlibat langsung dalam organisasi operasional harian. Dan ada 3 struktur, stakeholder, peran, dan tingkat pengaruh. Yang pertama ada project manager, perannya mengelola proyek dan tingkat pengaruhnya yaitu tinggi. Yang kedua ada developer, perannya dia mengembangkan sistem dan tingkat pengaruhnya tinggi. Yang terakhir ada UI atau UX designer, perannya mendesain tampilan aplikasi dan tingkat pengaruhnya sedang. Baik, selanjutnya ada scope statement. Scope statement ada enam bagian. Yang pertama sistem registrasi dan login pengguna. Namun yang kedua pembuatan profil pengguna. Yang ketiga fitur pencarian lawan tanding berdasarkan lokasi dan skill. Yang keempat pemesanan lapangan olahraga. Yang kelima sistem pembayaran sederhana. Dan yang terakhir fitur rating dan review. Kemudian ada out of scope atau yang disebut exclusion. Nah, itu yang pertama. Adapun fitur yang tidak termasuk dalam pengembangan MVP adalah, dan yang kedua sistem kecerdasan buatan untuk matchmaking lanjutan. Yang ketiga fitur turnamen olahraga. Yang keempat integrasi dengan perangkat wearable. Baik, selanjutnya network diagram. Aktivitasnya inisiasi durasinya 3 hari. Dependensinya tidak ada. Aktivitas perencanaan durasinya 5 hari, dependensinya A. Aktivitas desain durasi 7 hari, dependensinya B. Aktivitas back-end development durasinya 14 hari, dependensinya C. Aktivitas front-end development durasinya sama 14 hari, dependensinya C. Aktivitas integrasi durasi 5 hari, dependensinya D dan E. Aktivitas testing durasi 7 hari, dependensi F. Yang terakhir, development durasi 3 hari, dependensinya G. Baik. Oke, mungkin ini akan dijelaskan oleh saya ya. Ya betul Anar ya. Kayak pertama itu ada critical path. Jadi ada alur PDM mulai dari 1, B, C, kemudian C dan E. Di critical path itu ada A, B, C, F, G, H. Total durasinya itu sekitar 4 hari. Di jalur kritis merupakan jalur aktivitas yang menentukan durasi keseluruhan proyek. Keterlambatan pada salah satu aktivitas di jalur ini akan menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Lalu kemudian itu kita mulai kesimpulan. Nah, dokumen Project Management Plan atau PMP SportMat telah mencangkup Project Charter, Stakeholder Analysis, Scope Statement, Work Breakdown Struktur, atau yang disebut WBS, hingga 4 level. Network Diagram, kemudian ada Critical Path Method. Nah, dengan adanya PMP ini, pengembangan aplikasi SportMat diharapkan dapat berjalan secara terstruktur, efisien, tepat waktu, serta menghasilkan MVP yang
sesuai dengan tujuan proyek.